Novel Fearless Martial God, Chapter 3, Kekerasan Sombong. Pagi-pagi, keluarga Lin tampak sangat hidup. Ini karena pertemuan keluarga yang segera terjadi, dan semua orang menuju lapangan di tengah rumah besar. Apakah kamu mendengar? Kali ini paman tertua tidak hanya datang, tetapi paman ketiga juga datang. Pemandangan saat ini mereka semua mengincar kursi kepala. Hehe. Meskipun sang patria kuat, namun sampah seorang putra mungkin sudah mati. Dia bahkan dikirim kembali secara pribadi oleh orang-orang dari sekte Yun Hai. Benar-benar mempermalukan wajah keluarga Lin. Selain itu, paman tertua selalu tidak senang dengan patriark. Dia pasti akan menggunakan kesempatan ini untuk melancarkan serangan. Siapa tahu, kursi kepala keluarga mungkin mengubah pemilik hari ini. Sepanjang perjalanan, semua orang di keluarga Lin berbisik tanpa henti. Kerumunan tahu bahwa pertemuan keluarga hari ini pasti akan luar biasa. Lin Feng dan Li Hai saat ini sedang menuju ke lapangan juga. Melihat bahwa Lin Feng aman dan sehat, sedikit warna berkelabat melewati mata orang yang tak terhitung jumlahnya. Beberapa dari mereka bahkan berpikir bagaimana sampah ini belum mati. Tetapi di bawah kekuatan Lin Hai, mayoritas dari mereka tidak berani berbicara dalam pikiran mereka. Sampah ini benar-benar beruntung masih hidup. Sebuah suara melengking terdengar tiba-tiba. Ini membuat sebagian besar orang di sana mengangkat kepala mereka dan melihat pengunjung dengan aura luar biasa berjalan ke arah mereka. Orang berbicara adalah seorang pemuda. Dia adalah putra Lin Hauran yang merupakan paman ketiga dari keluarga Lin. Keduanya, Lin Yun dan Lin Feng, pada usia yang sama 15. Namun Lin Yun berada di lapisan Qi. Jadi itu Lin Yun. Tidak heran dia berani mengatakan itu. Ketika semua orang melihat paman ketiga, Lin Hauran dan paman tertua, Lin Badao berjalan bersama. Mereka semua tahu bahwa mereka berdua datang dengan niat buruk. Katakan itu lagi. Kilatan dingin melewati mata Lin Hai saat membocorkan Lin Yun. Ini menyebabkan kilasan melintas di wajah Lin Yun dan dia tidak berani mengungkapkan Lin Hai secara langsung. Kakak kedua, kamu menjadi semakin dan semakin keterlaluan sebagai kepala keluarga. Berpikir bahwa generasi yang lebih tua sedang menggertak generasi yang lebih muda. Lin Badao berkata dengan nada tanpa dan dingin. Hah, aku Lin Hai masih kepala keluarga. Untuk berpikir bahwa Lin Yun sangat tidak berpendidikan. Tidak pantasnya itu. Lin Hai menanggapi dengan acuh tak acuh. Kakak kedua begitu mengesankan, tapi saya ingin melihat berapa lama kamu bisa bertindak seperti ini sebagai kepala keluarga. Lin Hauran berkata dengan nada kasar. Sampah putra kamu dikeluarkan dari Yun Hai Sekte dan harus dibawa kembali ke rumah. Membuang wajah keluarga Lin. Bagaimana mungkin orang tidak menggosipkannya? Berapa lama lagi saya bisa tetap mengesankan? Lin Hauran, apakah kamu mencoba mengatakan bahwa saya akan segera kehilangan kursi saya sebagai kepala keluarga? Apakah kamu pikir kamu bisa mendapatkan kursi ini? Apakah kamu bahkan memenuhi syarat? Mulai keluar dari tubuhnya, Lin Yun hanya bisa berlari dan berdiri di balik Lin Hauran saat dia merasa menjadi sedingin es. Apakah saya memenuhi syarat atau tidak? Hanya para penatua yang dapat memiliki suara terakhir. Giliran kapan kamu Lin Hai? Wajah Lin Hauran menjadi gelap. Dia tidak berharap Lin Hai menjadi sangat sombong hari ini dan menjadi sangat tidak seperti dirinya yang biasa. Jadi kamu mengakuinya. Aku Lin Hai saat ini masih kepala keluarga. Agar putramu, kutukan putraku agar mati di depanku. Hukuman macam apa yang pantas ia terima? Lin Hai tidak mundur dan udara dingin menjadi lebih berat. Suhu udara di sekitarnya terus menurun dan embun beku putih mulai terbentuk. Kepala keluarga tidak diragukan lagi adalah kepala keluarga. Dia memberi aura martabat untuk berpikir bahwa dia menjadi orang yang melakukan terhadap paman ketiga terlebih dahulu. Kerumunan melihat ke atas dan mereka semua memberi tanda hormat dan kekaguman terhadap Lin Hai di hati. Mereka berpikir bahwa Lin Hai akan dengan cepat menangani serangan yang diluncurkan oleh paman ketiga dan paman tertua hari ini. Lin Hai, apa kamu berpikir bahwa aku takut padamu? Lin Hauran datang mempersiapkan. Setelah mengatakan itu gelombang panas yang kuat melonjak dan dingin. Ayah memiliki roh es dan karena itu ia terutama berlatih teknik api. Namun Lin Hauran berlatih terutama dalam teknik api. Udara adalah seberapa keras Lin Hauran berkelahi. Dia tidak akan bisa berlatih keras menang melawan ayah. Pimpinan utama kali ini jelas bukan dia. Lin Fen yang berdiri di samping mengungkapkan Lin Badao untuk mengungkapkan sedikit ejekan di sudut mulut sebelum berkata, kakak kedua, pertemuan keluarga akan segera dimulai.
Mungkinkah kamu sebagai kepala keluarga menganggap bahwa para penetua bahkan tidak layak untuk perhatian kamu? Dalam keluarga Lin, para tetua kepemilikan tertinggi, mereka ada hanya untuk menunjuk kepala keluarga berikutnya. Oleh karena itu, Lin Badau telah menggunakan kekuatan pengalaman para tertua untuk menekan Lin Hai dan mundur selangkah. Cih, Lin Hai memberi pandangan jidik terhadap Lin Hauran dan menarikinya sebelum pergi bersama Lin Feng. Lin Hao secara alami menyadari tampilan jijik yang diberikan oleh Lin Hai dan hawa dingin melewati mata. Kali ini sang putramu beruntung masih hidup, tapi lain kali dia tidak akan seberuntung itu. Putra tertua Lin Hauran, Lin Heng Nai adalah murid biasa dari Yun Hai Outer Sect dan hanya masalah waktu sebelum ditampilkan menjadi murid di pengadilan dalam. Bahkan jika dia hanya pengadilan junior dalam, seiring dengan status anak laki-laki tumbuh, demikian pula ayah, pada titik waktu itu posisinya dalam keluarga secara alami akan naik juga. Itu akan sampai pada titik di mana kepala keluarga belaka tidak akan dapat dicapai. Di sisi lain, anak perempuan Lin Badau bahkan lebih berbakat. Dia sudah bergabung dengan pengadilan batin Hao Yue Sekte dan masa cerah yang dan tidak terbatas. Dalam 3 bersaudara, hanya putra Lin Hai yang memiliki bakat buruk dan dikenal sebagai sampah. Inilah yang diandalkan Lin Badau dan Lin Hauran. Saat ini para panutan memiliki kesan yang lebih baik tentang mereka dan ini adalah sesuatu yang tidak bisa diubah oleh Lin Hai. 4 hingga 500 orang dari keluarga Lin telah berkumpul di lapangan dan di tengah lapangan ada platform batu hijau. Pada saat ini, para pengambil keputusan dari keluarga Lin ada di sana. Panatua, beberapa hari yang lalu adalah suatu kehormatan bagi orang-orang dari Sekte Yun Hai untuk datang ke rumah kami. Namun itu benar-benar mengirim kembali kepada kami sampah setengah mati. Benar-benar membuang wajah keluarga kami. Oleh karena itu, saya menyarankan untuk tidak mengakui Lin Feng dari keluarga. Dia tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi bagian dari keluarga Lin. Lin Hauran berdiri dan menghadapi para tetua sambil langsung meluncurkan serangannya. Kamu benar-benar sangat tumpul untuk langsung ke titik. Tapi saya kepala keluarga belum mengatakan apa-apa. Kapan giliran kamu untuk bicara? Kembali ke posisi kamu. Lin Hai tahu dengan sangat jelas tentang tujuan Lin Hauran. Dia ingin melihat bagaimana pihak lain akan mengusir mereka dari keluarga dan merebut posisi kepala keluarga. Kakak kedua, apa yang kamu katakan tidak benar. Meskipun kamu mungkin adalah kepala keluarga, tetapi ketiga juga dianggap sebagai kepala anggota keluarga. Dia hanya berpikir tentang keluarga. Sampahmu dari seorang putra benar-benar membuang wajah keluarga kita dan harus dikeluarkan. Suara sombong Lin Badau bergema dan langsung menyerang Lin Hai. Putraku sendiri, aku akan mendisiplinkannya sendiri. Bagaimana ini terkait dengan klan? Dan tentu saja tidak terserah kamu. Lin Badau, saya tahu bahwa kamu telah mengamati tempat duduk saya. Bagaimana dengan ini? Hari ini kamu dan saya akan berduel. Jika kamu menang, saya akan meninggalkan keluarga dan putra saya. Namun jika kamu kalah, kamu lebih baik kentut. Lin Hai berdiri dan berjalan langsung ke tengah peron. Ki yang kuat mulai berluar menuju Lin Badau. Bahkan jika kamu tidak ingin bertaruh, kamu harus berjuang. Lin Feng mengungkapkan ayahnya dengan sikap yang berubah. Agresivitas yang bisa menakut-nakuti orang. Hanya yang kuat yang akan mengejutkan. Hanya yang kuat yang berhak berbicara. Dia juga ingin membuat pihak lain tutup mulut dengan kekuatannya sendiri. Aku hanya khawatir bahwa kamu tidak mencukupi. Kemarahan melonjak dalam Lin Badau ketika dia mendengar Lin Hai mengatakan bahwa kata-katanya kentut. Dia berjalan menuju Flaplon dan berdiri di seberang Lin Hai. Semua tetua-tua tetap diam, bahkan mereka senang bahwa situasi ini terjadi. Jika Lin Hai bahkan tidak bisa menang melawan Lin Badau, bersama dengan fakta bahwa ia memiliki sampah untuk seorang putra, kursi kepala keluarga secara alami akan bergerak hari ini. Aku ingin melihat berdasarkan pada apa yang bisa kamu sombongkan. Lin Badau mencibir hanya untuk melihat Lin Hai melihatnya. Rasa dingin mulai mengitari panggung. Ratusan orang yang hadir dapat merasakan dingin yang menusuk merembes ke tubuh dan tulang mereka pada saat yang bersamaan. Ini adalah kekuatan roh. Roh Lin Hai adalah roh es. Setelah puas, lingkungan sekitar akan benar-benar berubah karena terkikis oleh es. Jarak jauh yang mengikat es. Lin Badau baru saja ingin melepaskan semangatnya sendiri. Tapi ketika dia mendengar suara Lin Hai, suara klik keluar dengan Lin Hai sebagai pusat secara instan. Dingin-dingin menutupi seluruh panggung dan menyebar ke sekitarnya.
Seluruh platform tertutup es putih salju dan pada saat itu Lin Badau telah membeku di es dan berubah menjadi manusia es. Ledakan terdengar dan es pecah. Lin Badau terbang keluar dari Veron dan darah menyembur keluar dari mulut sebelum dia jatuh ke tanah. Semua tua-tua berdiri dan kaget dengan pemandangan di depan mata mereka. Lin Badau tiba-tiba pingsan hanya dengan satu pukulan. Jarak jauh es kamera, teknik es pengawasan. Lin Hai sebenarnya telah mencapai tahap ke-88. Tidak heran dia begitu kuat. Mata panah tua yang besar itu melotot. Lin Hai memiliki roh es. Ditambah dengan teknik es yang kuat, dia membuka Lin Badau secara instan dan menyerang dengan mematikan dalam satu napas. Jika kecepatan reaksinya setengah lambat, saya khawatir duel ini tidak akan selesai secepat ini. Orang-orang keluarga Lin semua linglung ini adalah pertama kali mereka melihat Lin Hai yang mendominasi. Dia lebih mendominasi dengan Lin Badau. Lin Badau memuntahkan seteguk darah lagi dan membocorkan Lin Hai dengan mendung. Namun Lin Hai tidak peduli, dia bisa menebak bahwa cedera Lin Feng tidak dilakukan lagi terkait dengan dua saudara laki-lakinya. Karena mereka ingin membunuh tidak perlu baginya. Lin Hai membayangkan karena persaudaraan mereka. Tetua lanjut dengan pertemuan keluarga. Lin Hai memberi hormat pada para penatua sebelum kembali ke tempat duduknya, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Hehe, Lin Hai sebagai kepala keluarga, kultivasi kamu telah meningkat dan kamu telah memberikan contoh yang baik. Aku percaya bahwa orang-orang dari keluarga Lin akan bekerja keras. Tujuan dari pertemuan ini telah tercapai. Semua orang bebas untuk pergi. Panatua yang hebat tersenyum kecil. Untuk melanjutkan pertemuan keluarga sekarang tidak artinya sama sekali. Panatua yang hebat, jika itu masalahnya saya akan pensiun dulu. Lin Hai memberi hormat kepada panatua besar dan berdiri dengan Lin Feng. Lin Hai, saya ingin melihat berapa lama kamu dapat melindungi sampah ini, kata Lin Hauran dengan dingin, karena tujuan belum tercapai. Betul, sampah aib keluarga Lin saya. Lin Yun menggema. Namun saat dia melihat Lin Hai menyapu melewatinya, dia menutup mulutnya dengan cepat. Xiao Feng, ayo pergi. Lin Hai tidak mau merepot dengan mereka. Namun Lin Feng tidak pergi, sebaliknya dia membalik dan mulai berjalan menuju Lin Yun. Adegan ini membuat orang-orang dari keluarga Lin bingung karena mereka tidak tahu apa yang dilakukan Lin Feng. Lin Hai juga mengungkapkan bahwa terkejut karena terkejut hanya untuk melihat Lin berjalan di depan Lin Yun dan berkata, Lin Yun, kamu terus berbicara saya sampah. Aku ingin bertanya kepada kamu, suatu hari kamu mengetahui bahwa kamu buruk dari saya, seberapa malu kamu? Kamu sedang bermimpi, bagaimana kamu bisa sampah ini dibandingkan dengan saya? Lin Yun tidak mengharapkan Lin Feng sampah untuk mengatakan kata-kata itu kepadanya dan tidak bisa membantu tetapi mengeluarkan suara. Mata Lin Feng berkedip dan dia tertawa sebelum acuh tak acuh berkata, Lin Yun, aku Lin Feng menantangmu untuk berduel.